warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesehatan, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas UTS saya ini. Kedua kalinya, selawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen etika profesi Bapak Zainul Arifin MPD. Sebelum saya melanjutkan presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Lina Widya Aprianti, Prodi Teknik Informatika semester 4B. Selanjutnya kita masuk ke materi. Dalam lingkup teknologi informatika atau TI, kode etik profesi memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu untuk hubungan seseorang profesional dengan klien, atau sering disebut dengan pengguna jasa. Misalnya dalam pembuatan sebuah aplikasi, seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien atau user, dapat menjamin keamanan atau sering kita sebut dengan istilah security atau pengamanannya. Sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan atau yang dapat mengancam sistem kerjanya, misalnya adanya hacker atau cracker dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika profesi itu apa. Di sini apa itu etika profesi? Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan ketertiban penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakatnya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etika profesi IT. Etika profesi IT ini sangat penting. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang harus konsisten dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu menghindari terjadinya konflik kepentingan dan meluruskan mereka yang telah terpengaruh oleh konflik tersebut. Yang ketiga yaitu adanya jujur dan realistis menurut data yang tersedia. Di sini kita harus memberikan data yang valid atau yang sebenarnya terhadap seseorang. Yang keempat yaitu memperlakukan dengan adil semua orang tanpa membedakannya. Di poin keempat ini, kita tidak boleh membedakan satu sama lain. Jadinya, semua orang kita layani dengan sama, tidak boleh membedakan atau menganaktirikan. Yang kelima yaitu menghindari sikap yang merugikan pihak lain. Kita tidak boleh merugikan pihak lain. Yang keenam yaitu saling membantu antar rekan kerja dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini.
Di sini di poin ke-6 ini, kita harus membimbing atau mengajak mereka untuk mengikuti kode etik yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas atau memberikan contoh tentang etika profesi di bidang teknologi informasi atau teknologi. Yaitu misalnya contoh yang sering kita dengar atau bahkan yang sering kita lakukan atau tempat kita berbelanja, yaitu dengan penjualan online. Transaksi di pasar online harus mempunyai peraturan yang harus ditaati pemakainya dalam dunia maya. Semua user atau pemakainya yang menjalankan bisnis dan memakai fasilitas IT dengan penuh tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam dunia IT. Dengan demikian, kita dapat menikmati kecanggihan dunia IT dengan aman tanpa adanya hacker. Jika suatu perusahaan penjualan online tidak memenuhi etika profesi, maka akan ada banyak masalah yang akan datang, yang akan terjadi dan dapat merugikan baik bagi penjual ataupun pelanggan. Misalnya seperti contoh penipuan penjualan, di mana informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijual. Misalnya seperti kita lihat di HP ataupun di brosur, di majalah, gambarnya bagus, kayaknya bagus, ditulis di sana tebal, tapi aslinya pas dia datang itu kayaknya itu tipis, jelek, nggak sesuai dengan apa yang kita pesan. Itu yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan kondisi barang yang dijual. Penipuan dalam transaksi seperti pelanggaran sudah membayarkan sejumlah harga yang diberikan penjual, namun pihak penjual tidak mengirim barang yang merupakan hak dari pembeli. Contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. Yang pertama yaitu ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penyalahgunaan komputer secara ilegal atau tanpa diketahui. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang semakin pesat. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, atau pencurian melalui internet, dan masih banyak contoh yang lainnya lagi. Yang kedua yaitu ada e-konversi. Perkembangannya menggunakan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu ada netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang berhubungan komputer di dunia, sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain atau tersambung. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETV atau
dalam bahasa Inggrisnya the internet